Halo, selamat sore teman-teman. Salam kenal dari channel YouTube Adang Vendra. Bagi yang belum kenal untuk channel ini, dan salam jumpa lagi bagi yang sudah pernah mengikuti channel ini. Jadi kali ini di hari Kamis tanggal 2 Juli ini saya akan melakukan perjalanan dengan Transjakarta kembali ya teman-teman. Dan kali ini saya akan menaiki koridor 7F, yang dimana koridor ini melayani tujuan Kampung Rambutan menuju Juanda melalui Cempaka Putih. Video ini sendiri merupakan respon saya terhadap atensi salah satu teman yang mengikuti video channel saya, di mana beliau mencoba untuk menyarankan saya untuk melakukan perjalanan dengan koridor 7F ini ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Bagi yang sudah mau beratensi di channel saya ucapkan sangat-sangat terima kasih. Jangan kapok, dan mohon maaf jika respon-respon dari sayanya lambat gitu ya. Semoga kedepannya saya bisa memberikan respon lebih cepat lagi terhadap atensi yang sudah teman-teman berikan. Untuk kali ini videonya dimulai dari terminal Kampung Rambutan ya teman-teman, halte Kampung Rambutan. Dan walaupun ini koridornya tujuan akhirnya itu Juanda, cuman saya akan turun kemungkinan di Pasar Baru teman-teman. Kenapa? Karena koridor ini untuk rute berangkat dan kepulangannya itu berbeda ya teman-teman. Di beberapa halte yang menuju ke Juanda ataupun dari Juanda menuju sebaliknya. Nanti teman-teman bisa saksikan sendiri seperti apa. Disimak saja videonya sampai akhir. Dan bagi yang ingin penasaran rute koridor 7F ini seperti apa, halte-halte pemberhentiannya, dan teman-teman bisa menyaksikan di video saya kali ini ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan sedikit memberikan informasi dan bisa menghibur juga. Jadi saya ucapkan terima kasih, selamat menyaksikan. Dari Kampung Rambutan saya akan mulai perjalanannya. Wassalamualaikum. Naik TJBW itu. Ya teman-teman, jadi saya akan memulai perjalanan dengan koridor 7F Transjakarta ini. Saya akan mulai dari depan halte dermaga halte utama di terminal Kampung Rambutan ini. Ini dia haltenya. Jadi kita akan masuk ke dalam untuk dapat menaiki koridor 7F ya. Jadi bagi yang mau naik koridor 7F ini jangan naik dari bawah ya. Jadi kita harus masuk ke dalam haltenya, karena di bawah itu 7F nggak ada yang melintas. Di bawah itu hanya ada koridor 7 lainnya dan S22. Di sini kalau nggak salah yang dilintas bawah ini 7A sampai 7E ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa berangkat dari halte koridor utama di koridor 7. Sekarang kita masuk dan saya akan isi kartunya dulu. Seperti biasa sebelum kita berangkat kita siapkan kartunya. Ini di sini adalah pengisian dan pembelian kartu. Dan tadi saya udah ngisi kartunya 22.000. Sekarang kita masuk. Oke, sekarang kita masuk ke dermaganya ya. Ini dermaga terminal Kampung Rambutan teman-teman. Kita naik di pintu A dan B ya. Dan ini ada unit yang sudah datang teman-teman. Jadi kita masuk aja. Ada unit dari Maya Sari teman-teman.
Sekarang kita akan memulai perjalanan kita. Jadi bagi yang naik koridor 7F ini koridor BRT juga ya. Jadi naiknya dari halte-halte BRT yang tersedia di jalurnya. Dalam memulai perjalanan ini kita dapat unit Mayasari 17012 nih teman-teman. Untuk armada-armada yang melayani koridor 7F ini nanti kita akan juga bahas ya. Dan saya juga nggak tahu ini videonya akan mencoba untuk semua unit yang beroperasi di koridor ini atau enggak ya. Jadi karena saya rencananya hanya akan berhenti sampai di Pasar Baru nih teman-teman untuk koridor 7F ini. Jadi mungkin kalau nggak sampai saya naikin semuanya, saya akan memberikan informasi aja ya, melalui di kata-kata ataupun ntar saya beri catatan aja di dalam video ini ya teman-teman. Dan sedikit mengenal tentang Mayasari Bakti teman-teman. Mayasari adalah perusahaan PO Bus yang didirikan oleh Haji Engkut Mahfud, seorang pengusaha yang berasal dari Tasikmalaya. Dimana dari awalnya perusahaan ini memang sudah melayani bus perkotaan di wilayah DKI Jakarta. Dan terkhusus untuk Transjakarta Mayasari Bakti ini, hingga kini Mayasari Bakti memiliki jumlah unit berjumlah 441 unit yang terdiri dari artikulat bus, maxi bus, single bus, dan low entry electric vehicle bus. Dan untuk jenis bis yang saya naikin kali ini, Scania 310IB, ini termasuk jenis bus maxi bus kali ya, karena bersasis tronton. Boleh dikoreksi dong buat yang lebih paham. Oke, jadi mari kita mulai saja ya perjalanan kita dengan koridor 7F ini. Mari kita berangkat. tepatnya ada di sekitar Taman Pasar Rebo ya. Jadi itu lampu merah Pasar Rebo, dan di sini tepat ada halte Flyover Raya Bogor. Untuk perjalanan koridor 7F kali ini saya mendapatkan unit Mayasari 17012
012 ya. Di unit ini juga ada ruang khusus wanitanya ya teman-teman. Jadi bagi yang naik koridor 7F diperhatikan untuk informasi yang ada di stiker yang tertempel di kaca ya. Jadi jangan sampai salah ruang bagi yang lelaki. Memasuki Jalan Raya Bogor teman-teman. Halte selanjutnya halte Trikora. Banyak tukang buah yang berjualan di sekitaran halte Trikora atau Jalan Raya Bogor ini. Selanjutnya Pasar Induk teman-teman. Kenapa Pasar Induk Kramat Jati? Oke, kenapa di sekitar sini banyak tukang buah? Karena ada Pasar Induk Kramat Jati di sini. Di sebelah kiri sana itu Pasar Induk Kramat Jati teman-teman. Nggak sempet, pintu masuknya nggak sempat di-shoot lagi. Halte Pasar Induk teman. Jadi bagi yang mau ke Pasar Induk Kramat Jati turun dari sini, nanti teman-teman berjalan mengarah ke sana tuh di seberang ini, seberang kali ini. Itu Pasar Induknya. Lewat sini juga bisa tuh. Ini tapi pintu keluar untuk kendaraan ya. Ini pintu keluar kendaraan motor Pasar Induk Kramat Jati teman. Tuh terlihat. Jadi jika kita bicara tentang operator yang melayani operasional di koridor 7F ini, di koridor 7F ini operator yang beroperasi itu hanya ada 2 operator ya teman-teman, yaitu ada Perum Damri dan Mayasari aja teman-teman. Dan Mayasari sendiri ini dia menggunakan unit dari Scania 310 IB teman-teman. Dan saya sekarang ada di Mayasari teman-teman. Untuk Damrinya sendiri mereka menggunakan BDD9, ada Zongtong juga, LCK 6180, Zongtong Bus N12 dan Skywell. Cuman hanya di akhir pekan atau libur nasional beroperasinya. Dan sekarang kita sedang berhenti di lampu merah Hek nih teman-teman, namanya lampu merah Hek. Pertigaan lampu merah Hek ke Kramat Jati dan ke Taman Mini. Jadi uniknya di rute 7F ini nanti kita akan masuk ke jalan tol ya. Dan ini dia lampu merah Heknya teman-teman. Kita akan berbelok ke kanan untuk mengarah ke pintu masuk tol teman-teman. Jadi dari kita berbelok ke kanan ini namanya Jalan Haji Bokir bin Jiun ya teman-teman. Kalau lurus terus itu kita bisa sampai ke Taman Mini teman-teman. Jadi kalau mau ke Taman Mini dari lampu merah Hek ini bisa belok kanan dan tinggal lurus saja nanti sampai ketemu Taman Mini. Nah, di sini kalau lurus itu ke Taman Mini kita ambil ke kiri nih teman-teman buat masuk ke jalan tol. Jadi mau ke Pondok Gede dan Taman Mini tadi mengarah lurus dari percabangan jalan yang 7F masuk ini. Gerbang tol Ram Taman Mini 2 teman-teman. Jadi koridor 7F ini salah satu koridor yang rutenya cukup unik ya, karena dia akan melintas melalui jalan tol. Dan untuk penampakan rutenya, peta perjalanannya nanti saya akan juga
ya, Kampung Rambutan, Tanah Merdeka, Flyover Raya Bogor, Trikora, Pasar Induk. Lalu dari Pasar Induk ini dia akan mengarah ke jalan tol teman-teman, jalan tol ini. Lalu nanti akan keluar mengarah ke halte Hutan Kayu Rawamangun. Lalu juga akan lewati halte Pemuda Pramuka, Kayu Putih Rawasari, Pulau Mas Bypass, Cempaka Putih, Cempaka Mas, Sumur Batu. Jadi untuk suspensinya Scania ini cukup ini ya teman, kurang nyaman sih ini. Terasa banget hentakannya. Dan untuk keluar tolnya di gerbang tol Cililitan teman-teman. Jadi setelah dari gerbang tol Cililitan ini akan mengarah ke halte Hutan Kayu Rawamangun. Ternyata dari gerbang tol Cililitan tadi masih tetap berada di kawasan dalam tol nih teman-teman. Berarti belum keluar nih ya dari jalan tolnya sendiri ya. Ini kecepatan kita di dalam tol saat ini 48 49, tapi terasa pelan banget. Gila bro, hentakannya ini, getarannya parah sekali suspensinya. Dan kita sudah mengarah ke arah keluar dari tol ya teman-teman, untuk bersiap ke Hutan Kayu. Nah ini halte Hutan Kayu nih teman-teman. Turun dulu nggak ya? Turun lah ya. Jadi saya turun dulu di halte Hutan Kayu teman-teman. Itu unit yang kita naiki tadi Maesari 17012. Ini halte Hutan Kayu teman-teman. Sambil melanjutkan halte-halte apa saja yang dilewati koridor 7F ini. Jadi di koridor 7F ini dia juga bersinggungan dengan halte-halte yang melayani koridor utama juga ya. Ada sekarang di Hutan Kayu ini ada koridor 10 teman-teman yang lewat sini. Terus nanti di Pemuda Pramuka ada koridor 4. Terus Cempaka Mas juga ada koridor 10, dan Senen Toyota Rangga ada koridor 2, koridor 5. Setelah dari halte Hutan Kayu kita berlanjut lagi. Masih dapat Mayasari juga nih teman-teman. Tapi kali ini kayaknya suspensinya lebih baik dibandingin yang armada pertama tadi nih. Oke, kita lanjut lagi. Pemuda Pramuka nih teman-teman. Di sini juga dia bisa transit ke koridor 4 ya. Jadi untuk halte-haltenya tadi baru sampai mana ya? Cempaka Putih yang halte-halte yang dilalui koridor 7F ini ada Cempaka Putih, Cempaka Mas, Sumur Batu, Cempaka Baru, Pasar Cempaka Putih, Rawa Selatan, Galur, Senen Toyota Rangga, Kuitang, lalu melalui Balai Kota, Monumen Nasional, Pecenongan, dan Juanda. Cuman kalau untuk arah sebaliknya dari Juanda itu hanya melalui Pasar Baru aja teman-teman, terus langsung ke Kuitang dia. Jadi nanti kita akan langsung ke Pasar Baru ya buat mengakhiri perjalanannya. Jadi saya bukan di Juanda tapi di Pasar Baru teman-teman. Kayu Putih Rawasari.
Aldis Burger tuh. Yang mau ke Aldis Burger bisa ke turun di halte Pulau Mas Bypass nih teman-teman. Halte Cempaka Putih teman-teman. Di depan Gedung Patra Jakarta. Yang mau ke rumah sakit Pertamina Jaya nih teman-teman, bisa turun di halte Cempaka Putih. Juga ada PT Gudang Garam dekat. Wah, gila, sama aja ternyata ini. Begitu yang ini tremor juga ini. Spektinya Cempaka Mas teman-teman. Halte Cempaka Mas yang mau berpindah ke koridor 10 bisa di sini Mas. Lalu ada Sumur Batu teman-teman. Tadi yang mau ke Rumah Sakit Siloam Cempaka Mas juga bisa turun di halte Cempaka Mas ya. Ini sambil jalan kayaknya mengkhawatirkan. Ada Universitas Yarsi di Sumur Batu. Kalau mau ke Universitas Yarsi, getarannya mantap banget ini bisa. Dan Cempaka Baru teman-teman. Ingat, ruang depan hanya untuk perempuan ya teman. Dan halte Pasar Cempaka Putih teman-teman. Cuman pasarnya di mana ya? Situ kali ya. Halte Rawasari. Rawa Selatan. Halte Rawa Selatan teman-teman. Halte Galur teman-teman. Nih, ngesut saat kendaraannya berjalan kurang bisa nih saya nih teman-teman. Semakin gempa aja hasil video saya nanti, jadi kurang nyaman merekam pas lagi kendaraannya berjalan. Pasar Senen teman-teman. Di sini teman-teman yang mau transit ke koridor 10 bisa juga. Banyak koridor yang bisa transit di Senen ini ya. Next stop, Weetham. Please check your belongings and step carefully. Thank you.
halte Monas teman-teman. Terlihat halte Monas sudah dipadati para penumpang di jam pulang kerja ini. Halte Monas teman-teman. Jadi koridor 7F ini ada di dermaga tengah ya, untuk penurunan dan kenaikan. Untuk penurunan, kalau kenaikan dia nggak lewat Monas lagi, untuk berbalik ke arah Kampung Rambutan. Halte Pecenongan teman-teman. Ini kelihatan nggak ada apa bekas embun AC-nya tuh di kaca, walaupun masih terang tapi embun AC-nya udah nempel di kaca. Kalau emang terasa banget dingin AC-nya sekarang. Dan sekarang sudah di tujuan akhir dari koridor 7F teman-teman, halte Juanda. Walaupun ini tujuan akhir, tapi saya nggak akan turun di sini karena saya akan turun di halte Pasar Baru aja. Nanti penutupan juga di sana, sambil saya kasih tahu alasan juga kenapa, dan nerangin tentang rute ini sih sebenarnya kenapa saya jadi turun di halte Pasar Baru. Buat yang mau ke transit ke KRL atau koridor lain atau jajan-jajan bisa turun di halte Juanda itu ya. Yang mau naik TJBW itu. Oke teman-teman, dan ini dia halte Pasar Baru teman-teman. Saya akan mengakhiri perjalanan koridor 7F di halte Pasar Baru ini. Dan unit yang kita naiki melanjutkan perjalanannya teman-teman. Ya teman-teman, jadi dengan saya turun di halte Pasar Baru, saya mengakhiri perjalanan saya dengan koridor 7F ini ya teman-teman. Dan di sore ini kesimpulannya untuk menaiki koridor 7F, untuk lama perjalanannya tadi saya mulai sekitar jam 4:20 dan jam 3:20, terus sampai di Pasar Baru sekitar jam 5:10 nih teman-teman. Jadi untuk lama perjalanan koridor 7F ini sekitar 1 jam lebih ya, 1,5 jaman untuk sampai di halte terakhir, itu halte Juanda ya teman-teman. Dan juga kalau ngebahas masalah armadanya, kan armada koridor 7F ini dilayani oleh operator ada Damri sama Mayasari ya. Tadi di kali ini saya mendapatkan armada yang banyak dilayani oleh Mayasari ini teman-teman, dan kondisi armadanya cukup, kalau mau cari kenyamanan kayaknya lebih baik jangan naik yang Mayasari dah, tunggu di Damri aja, karena di Damri ada Zongtong dan unit-unit koridor listrik ya teman-teman. Dan untuk alasan saya turun di Pasar Baru ini juga untuk menjelaskan bahwa rute untuk dari Kuitang ke Juanda dan dari Juanda ke Kuitang itu rutenya berbeda ya teman-teman untuk koridor 7F ini. Dia memutar dari yang dari Kampung Rambutan yang ke Juanda. Setelah dari Kuitang dia akan melewati Balai Kota, Monumen Nasional dan Pecenongan. Namun kalau yang dari Juanda ke Kampung Rambutan dia hanya melewati Pasar Baru ini dan langsung ke Kuitang teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman gambaran perjalanan dengan koridor 7F. Buat yang mau ke Monas, jadinya kalau dari Kampung Rambutan bisa langsung. Cuman kalau yang dari Juanda kita harus ke Kuitang dulu, dari Kuitang nanti transitnya ya teman-teman. Oke, seperti itu perjalanan dengan koridor 7F.
bermanfaat sih ya. Jadi bagi yang ingin dari Jakarta Timur ke Jakarta Pusat lah bisa langsung naik koridor 7F ataupun sebaliknya. Jadi semakin mempermudah dan mempercepat untuk mobilitas para komuter ya teman-teman. Oke, dari Pasar Baru saya ucapkan terima kasih yang mau menyaksikan video sampai akhir. Jika ada salah kata, salah sikap, mohon maaf. Dan jika ada yang ingin berikan atensinya lagi, silakan saran dan kritiknya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.